good luck. Belum puncak utama lari itu lagi. BTR Ultra 2026 kategori 18 kilo. Akhirnya race-nya kelar juga. Alhamdulillah bisa finish strong, tanpa ada drama, tanpa ada cedera. Bisa pulang ke rumah hari ini. Jujur ini race yang menurut gua seru. By the way, di vlog kali ini gua ternyata nggak banyak omong. Karena memang agak sulit ya untuk kemarin sambil lari sambil konten, ternyata tuh nggak gampang. Jadi mungkin di video kali ini akan ada beberapa part yang gua akan voice over gitu. Dan ada beberapa part yang gua ngomong walaupun itu terengah-engah gitu ya. Sorry banget nih. Dingin banget. Ini hari jam 5. Gue mau sholat subuh, habis itu langsung ke venue. Bismillah. Indonesia Hotel and Resort and Grab dan Kodan ID dan juga didukung sepenuhnya oleh River Indonesia, Kemenpora, Kementerian Kehutanan, KONI, Pemerintah Provinsi Bali. Kesalahan gue pertama itu sebenarnya gue bawa headlamp tapi nggak gue pakai, dan pas start itu masih gelap banget dan rutenya itu masuk hutan. Gelap coy. Akhirnya gue cuman ngandelin headlamp peserta yang ada di depan dan juga lighting dari fotografer yang standby di rute. Berapa kilo ini? Berdua aja udah acak-acakan. Si gelap, gue nggak bawa headlamp. Ada sih headlamp, tapi kayak sulit banget diambil di belakang. Ya udah ya. Masuk kilometer ketiga, rutenya mulai nanjak dan beberapa kali gue sempat nengok ke belakang untuk cek posisinya Rifan karena dia sempat ketinggalan. Dan memang kondisinya juga lagi nggak terlalu fit. Jadi gue mau coba nemenin sebisanya. Kilometer 3 atau 4. Kabut. Morning. Rifan jauh cuy. Ini udah hampir 300 EG-nya, 3 kilo. Oke lah. Mana? Aman. Pedes sih. Berapa? 3 ya? Iya. Belum puncak utama lari itu lagi. Pasir. Udah. Masih ada ternyata. Mana nih teman saya nih? Lali terus turun dah. Iya. Black lava. Udah. Let's go. Mantap. Ya. Finish strong. Ya target gue terlalu optimis. Sub 2 jam. Sampai akhirnya ketika mau sampai puncak, pas gue lihat belakang itu kayaknya Rifan udah nggak kelihatan. Jadi ya udah gue memutuskan untuk lanjut sendiri. Syuk.
Nah, sampai base camp ini gue kira akan mulai turun. Walaupun benar mulai turun sedikit, tapi ternyata penderitaannya baru dimulai. Karena jalan menuju puncak ini benar-benar pasir semua isinya. Udah gitu ketutup kabut tebel, jadi gue nggak bisa ngelihat puncak itu ada di mana. Dan karena puncaknya nggak kelihatan, di situ gue agak salah strategi karena terlalu nge-push power hike dan sampai akhirnya heart rate gue melonjak. Dan gue harus berhenti sebentar untuk nurunin heart rate sambil minum. Ya sambil nungguin refund juga. Tapi bener-bener lama banget gak kelihatan. Akhirnya gue jalan lagi. Situ heart rate gue nanjak lagi. Dan akhirnya gue terpaksa berhenti lagi sambil minum. Semangat. Dikit lagi. 15 kilo lagi. Akhirnya bisa sampai puncak. Dan di puncak itu gue sebenarnya mau foto ya buat ulang tahun bokap. Cuman nggak bawa signnya, jadi ya udah deh gue foto aja terus gue kasih ke bokap. Downhill, kira downhill, waduh. Karena ke puncak itu rasanya berat banget dan downhill ini panjang banget sebenarnya. Gue nggak sadar kalau minum gue itu hampir habis. Jarak dari puncak ke WS1 itu kurang lebih masih ada 4 kiloan. Dan karena minum gue udah habis, tinggal sisa elektrolit dan juga energy gel sama energy bar. Yang mana gue juga harus hemat-hemat biar nggak habis duluan. Aman. Tutup lagi. Coba. Tadi. Gokil. Kilometer 6. Gue nggak tahu refund di mana. Gue sendirian turun Cugali ke WS 4 km lagi. Oke, let's go. Kita lihat berapa banyak pasir yang masuk. Kabut guys. Oke lah. Baik. Akhirnya gue sampai di Culali, tapi ternyata turunannya terjal banget. Dan di sini karena air gue udah habis, gue harus pinter-pinter jaga pace dan juga harus jaga keseimbangan biar nggak terlalu capek sampai bawah. Tapi untungnya sampai bawah itu ada WS Bayangan. Dari WS Bayangan ke WS1 itu masih ada 1,5 kilo dan untungnya rutenya runnable. Cuman karena gue pas di Culali itu merasa kayak kaos kaki gue itu nyelip di kuku dan kuku gue rasanya nyeri, jadi gue nggak bisa terlalu nge-push. 200 meter lagi menuju WS1. Cuman kayak nggak expect turunannya itu panjang, itu terjal.
kaki gue kejepit kayak copot, nggak tahu deh, sakit banget. 300 meter lagi sampai WS, kita cek sekalian, cek seberapa banyak pasir yang masuk. Sekarang udah lanjut lagi di WS di belakang. Tinggal berapa kilo? 8 kilo lagi. Tadi WS sudah kilometer 10 dan ini full route. Okay, let's go. Jadi itu gue sebenarnya bawa air 2, isotonik 1, air mineral 1, tapi ternyata puncak itu menipu. Habis di puncak turun ada water station Bayangan, di situ gue refill air minum. Gue masih ngeliat di belakang Jason Case Rifan lewat, tapi kayak jauh. Ya udah deh. Gue hampir lupa kalau gue punya energy bar di vest, dan sebelum Black Lava akhirnya gue makan karena masih ada 8 kilo yang harus gue laluin. Black Lava. Untungnya pas sampai Black Lava itu nggak terlalu panas, ya cuacanya mendung syahdu gitu. Jadi gue masih bisa lari sedikit-sedikit walaupun tadi kuku kaki gue sakit ya. Black Lavanya nggak bisa habis kayaknya. Aduh. Kilometer berapa? 12. 6 kilo menuju finish. 6,7. Dan obatnya di depan, belum bater di belakang. Berapa? Ini gue 3 kilo full jalan, sisa 2,5. Oke lah, 2,5 maksudnya ke WS. Oke, let's go. Akhirnya dari Black Lava itu mulai masuk ke perkebunan warga, dan di sini rutenya itu mulai tanah. Jadi gue bisa mulai sedikit-sedikit lari lagi. Tas. Halo. Tas. Bro. Halo. Oke, 2,5 kilometer terakhir. Tinggal dikit baterai gue. Kayaknya simpan aja buat finish. Oke. Finisher. Halo, finisher. Dan akhirnya gue bisa finish. Walaupun jauh dari target 2 jam, tapi ya udahlah ya, yang penting finish. 3 jam 17 menit lumayan. Yang penting gue bisa menyelesaikan apa yang gue mulai. Terima kasih. Ini aja. Thank you. Thank you. Finish di 3 jam 17 menit. Dan seneng banget, bener-bener seneng banget. Akhirnya bisa menuntaskan. Walaupun di puncak itu sebenarnya kayak di kepala gue udah ngapain yang gue begini, ngapain yang gue di sini. Tapi ya akhirnya bisa lanjut, dan alhamdulillah bener-bener bisa finish. Dan temen gue Rifan bisa finish juga walaupun gak bareng, kita beda 1 jam. Seseru itu race-nya. WS-nya juga lengkap ya, lumayan lengkap. Ada isotonik, air, buah. Ya memang kalau dari GPX agak bergeser sedikit, tapi it's okay. Semoga tahun depan gue bisa naik ke kategori yang lebih jauh ya. Tadinya pengen 30, tapi ya nanti kita coba lah. Dan kebetulan juga tahun ini gue akan ikut BTS 100 kategori 35. Ya, lihat nanti gimana race-nya di BTS. Semoga bisa finish strong juga dan bisa
sesuai target